Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses selalu untuk Anda. Kita ketemu lagi di pembahasan fisika kelas 12, masih di arus dan tekanan listrik bolak-balik. Kali ini kita akan bahas tentang power electrical atau daya listrik pada rangkaian arus dan tekanan listrik bolak-balik. Bagaimana untuk supaya Anda jelas, maka simaklah video pembelajaran tentang power electrical ini. Daya listrik atau bahasa Inggrisnya adalah electrical power pada rangkaian listrik bolak-balik. Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang diserap atau yang diperlukan oleh beban yang memakai sumber listrik tersebut dalam waktu T tertentu. Jadi beban listrik ini contohnya seperti lampu, kulkas, TV, ataupun yang lainnya. Daya listrik pada rangkaian listrik bolak-balik itu antara lain ada dua yang kita bahas, yaitu A, daya sesungguhnya, yaitu daya yang sebenarnya, yang besarnya adalah P sama dengan I efektif kuadrat dikalikan R. Dan yang B adalah daya semu atau daya yang tidak sesungguhnya atau daya yang tidak sebenarnya, yaitu P sama dengan I efektif kuadrat kali Z. Tolong untuk bisa membedakan antara daya sesungguhnya dan daya semu. Dan kemudian pada rangkaian listrik bolak-balik akan kita jumpai adanya faktor daya atau yang dikenal dengan lambang besarnya adalah cos theta, di mana faktor daya itu adalah perbandingan antara daya sesungguhnya terhadap daya yang tidak sesungguhnya atau daya semunya. Kalau kita tuliskan, maka cos theta sama dengan daya sesungguhnya dibagi daya semu. Daya adalah tadi I efektif kuadrat kali R untuk daya sesungguhnya, daya semuanya adalah I efektif kuadrat kali Z, maka cos theta ini atau faktor daya ini bisa dinyatakan besarnya sama dengan R per Z. Daya satuannya adalah watt, kemudian I satuannya ampere, dan R dan Z satuannya adalah ohm, untuk Z adalah impel, dan C, R adalah hambatan listrik. Kemudian daya sesungguhnya dapat dituliskan menjadi P sama dengan I efektif kuadrat cos theta. Dan selanjutnya untuk I efektif itu besarnya sama dengan V efektif per Z, sehingga P sama dengan V efektif per Z menjadi I efektif V efektif cos theta. Kita gunakan untuk penyelesaian soal berikut untuk nomor 1. Rangkaian seri RLC dihubungkan dengan sumber arus listrik bolak-balik dengan frekuensinya F, tegangan efektif yang melintas pada resistor, kapasitor, dan induktor masing-masing adalah 8 volt, 20 volt, dan 14 volt, maka faktor daya yang terjadi adalah titik-titik. Jadi dari soal ini diketahui VR-nya 8 volt, VC-nya 20 volt, dan VL-nya adalah 14 volt. Pilihan jawabannya A 0,3, B 0,6, C 0,8, D 1,0, E 1,2. Dengan menggunakan cos theta sama dengan R per Z, maka R sama dengan VR per VI efektif, dan untuk Z-nya adalah V per I efektif. Maka cos theta sama dengan VR per V. VR-nya adalah 8, V-nya adalah dari akar VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Berarti sama dengan akar 8 kuadrat plus 20 min 14 kuadrat. Jadi maaf, itu R kuadratnya harusnya VR kuadrat ya. Sama dengan 8 kuadrat plus 14 min 20 kuadrat
Berarti untuk besarnya V sama dengan akar 64 plus 36 sama dengan 10 volt. Sehingga cos theta sama dengan VR per V. VR-nya adalah 8, V-nya 10, maka cos theta sama dengan 0,8. Pilihan jawabannya adalah di C. Dan soal yang nomor 2. Rangkaian seri RLC, lihat gambar, dihubungkan dengan sumber tegangan listrik bolak-balik jika hambatan R sama dengan 40 ohm, reaktansi induktif XL-nya adalah 90 ohm, dan reaktansi kapasitifnya XC sama dengan 120 ohm. Tentukan besarnya A, arus efektif pada rangkaian, B, daya disipasi dalam rangkaian, dan kemudian yang C adalah daya disipasi dalam hambatan R. Itu adalah rangkaiannya. RLC dihubungkan dengan sumber tegangan listrik, besarnya V efektifnya 110 volt dan kecepatan sudut omeganya 375 radian per sekon. Kita selesaikan untuk yang pertama A, arus efektif rangkaian, yaitu I efektif sama dengan V efektif dibagi Z. Nah, maka harus kita cari dulu Z-nya adalah akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Untuk R-nya 40 kuadrat plus XL-nya 90 min XC-nya 120 pangkatkan 2, maka sama dengan akar 1600 plus 900 sama dengan 50 ohm. Dengan impedansinya sudah kita temukan sebesar 50 ohm, maka I efektifnya adalah 110 dibagi 50 sama dengan 2,2 ampere. Nah, untuk A sudah kita temukan. Kemudian untuk yang B, daya disipasi pada rangkaian, berarti untuk daya disipasi pada rangkaian ini adalah P sama dengan I efektif kali V efektif R per Z. Untuk daya disipasinya sama dengan I efektifnya 2,2, V efektifnya 110, kalikan R-nya 40, Z-nya 50, maka daya disipasi pada rangkaian adalah 193,6 watt. Daya disipasi dalam hambatan R berarti sama dengan P sama dengan I efektif kuadrat kali R, yaitu 2,2 kuadrat kali 40 hasilnya 193,6 watt. Jadi sama daya disipasi pada rangkaian dan daya disipasi pada dalam hambatan R. Demikian tadi pembahasan tentang power electrical atau daya listrik pada rangkaian arus dan tegangan listrik bolak-balik, dan semoga membantu Anda untuk menjadi pintar belajar fisika. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat. Sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.